Dear introvert, pernah nggak ngerasa dunia ini terlalu berisik? Padahal kamu cuma butuh diam. Untuk kamu yang sering merasa tidak cocok dengan dunia, bukan karena kamu aneh, tapi karena dunia itu terlalu ramai untuk hati yang ingin tenang. Kita hidup di tempat di masa semua orang itu berlomba untuk terlihat. Dear introvert, kali ini kita pergi sebentar ya. Tidak semua perjalanan itu dimulai dengan keberanian. Terkadang hanya dimulai dari rasa lelah yang sudah terlalu lama dipendam. Dan hari ini, saya tidak pergi untuk lari dari hidup. Saya hanya ingin menjauh sebentar, supaya bisa kembali dengan cara yang lebih jujur. Dan tidak ada yang istimewa dari perjalanan ini. Tidak ada yang harus dibuktikan. Hanya satu orang yang akhirnya memberi waktu untuk dirinya sendiri. Mungkin ini terlihat sederhana, tapi untuk seorang yang terbiasa diam, ini adalah langkah kecil yang akhirnya berani diambil. Dan seperti semua hal yang tidak pernah benar-benar kita rencanakan, perjalanan ini akhirnya dimulai. Kita sudah di jalan, teman-teman. Dan semuanya terasa lebih jujur. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tidak ada yang menuntut untuk dimengerti. Hanya ada kita dan arah yang bahkan belum benar-benar saya pahami. Lucu ya, di dunia yang penuh percakapan, justru di perjalanan seperti ini, saya akhirnya bisa mendengar diri saya sendiri. Hal seperti ini tidak semua orang mengerti. Kenapa ada yang memilih pergi sendirian? Padahal bukan karena tidak punya siapa-siapa ya, tapi karena terlalu lama tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Saya bisa merasakan setiap kilometer seperti perlahan melepaskan sesuatu. Ekspektasi, keramaian, dan suara-suara yang bukan milik saya. Dan di antara perjalanan ini, saya mengerti
Mungkin yang selama ini saya cari bukan tempat yang jauh, tapi versi diri saya yang sempat hilang. Oke, di bagian ini kita lompat banyak banget ya. Jadi langsung ke titik yang udah lumayan dekat dengan lokasi. Saya di sini sempetin berhenti dulu di warung kecil buat nambah logistik. Sekalian istirahat sebentar. Nah, setelah ini saya juga mau share sedikit soal akses jalannya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau nyusul jejak solo camping saya ke sini. Dari titik ini, teman-teman mau berangkat dari manapun, nanti pasti bakal ketemu akses yang sama. Ini nama jalannya Pusdik Polri, lokasi di kawasan Megamendung, Bogor. Jadi kalau teman-teman mau ke semisal ke Citamiang, ke Rock Hill, ke Cirimpak, ke Letemland, dan lain sebagainya. Ini banyak banget, termasuk di Curug Panjang Bogor juga lewatnya sini. Jadi biar teman-teman bisa lihat langsung kondisi jalannya dan pastinya bisa kebayang nanti pas lewat sini. Untuk aksesnya sendiri sebenarnya masih aman buat motor dan mobil juga aman ya. Yang penting kondisinya benar-benar sehat ya mobilnya. Cuma kalau pakai sedan saya kurang saranin. Karena nanti ada beberapa bagian yang agak rusak dan lumayan rawan gasruk. Kalau bawa mobil selain itu sih pastiin aja kondisinya benar-benar sehat dan remnya juga terjaga ya. Biar perjalanannya tetap aman dan nggak bikin was-was pastinya. Nah, di depan ini ada pertigaan yang cukup ikonik ya. Patokannya ada bangunan Bank Mega di sini. Kalau teman-teman mau ke arah Letemland, Rock Hill, Citamiang, atau Zoya, itu ambilnya ke kanan. Nah, kalau kita ambil kiri ya, arah ke Taman Pinus. Sekalian ini juga bisa buat lewat ke akses yang baru ke Cirimpak. Dan ini adalah pertigaan lagi, kita akan ambil kiri. Saya sempat bingung di sini karena memang cabangnya banyak ya. Jadi ini langsung aja ke kiri. Oh iya, pastikan juga teman-teman nyalain Google Map ya, biar lebih akurat pas nemuin persimpangannya. Karena di area sini tuh lumayan banyak cabang jalan dan kadang cukup bikin bingung. Terus satu lagi yang perlu diperhatikan, akses jalannya di sini tuh kebanyakan cuma muat satu mobil aja. Jadi kalau papasan sama kendaraan lain harus ekstra hati-hati dan gantian. Apalagi kalau ketemunya pas di tanjakan atau turunan. Biasanya yang di posisi menanjak lebih diutamain dulu buat jalan ya. Intinya sih saling ngerti aja di jalan. Di bagian sini saya sempat agak bingung juga. Soalnya di Google Map titiknya tuh mirip. Jadi sempat ragu mau ambil kiri atau kanan. Awalnya saya kira ke kiri. Tapi ternyata yang benar justru ke kanan ya. Arahnya ke akses barunya Cirimpak juga. Dan kebetulan di sini saya juga ketemu dengan salah satu orang yang mau camping ke Bukit Cirimpak. Jadi ya kita bareng-bareng jalannya. Nah, di depan ini ada pertigaan lagi dan kita akan ambil kiri ya. Kebetulan di bagian ini
Jalannya langsung menanjak dan menurut saya ini adalah salah satu tanjakan paling ekstrim menuju lokasi ini. Buat teman-teman yang bawa mobil, di sini harus ekstra waspada ya. Karena selain nanjak, jalannya juga langsung menikung. Jadi pelan-pelan aja, siapkan langsung gigi satu. Jangan dipaksain gigi dua ya. Jadi langsung aja gigi satu, gas pelan-pelan dan santai jalannya. Jangan ragu. Halo, ini yang tadi WA-an sama saya ya? Hah? Oh, oke. Gian, Erwin. siap bang. Mau motornya mau kita parkir di dalam? Oh, bisa? Bisa. Oh, siap. Nah, lagi milih ini apa? Spot yang Boleh. bagus. Tapi favoritnya Di mana? biasanya di situ bang. Favoritnya? Orang ya. Oke. Halo, yang WA-an sama saya? Ini siapa namanya? Sam. Om siapa ini? Erwin. Oh, ya ini Gian, sama Gian aja. Mas. Kalau mau- Mas Sam atau AA? Anu aja, abang aja. Abang? Abang sama. Oh, kayaknya dari ini Oh, iya. semua ya, dari luar semua nih. Tempatnya nggak rame dan itu yang saya cari di sini. Kadang emang sesederhana itu ya, cuma butuh tempat yang nggak banyak suara. Di sini hanya ada suara-suara dari fauna yang ada di sini, dan nggak ada yang namanya macam-macam, nggak ada yang harus saya jawab juga. Dan anehnya saya merasa lebih nyambung sama diri sendiri. Mungkin ini alasan kenapa saya selalu balik lagi ke tempat yang kayak gini sepinya. Bukan karena pengen sendirian ya, tapi karena di sini saya nggak perlu jadi siapa-siapa. Dan ya, sekarang waktunya berhenti sebentar, nikmatin versi hidup yang lebih pelan. Saya tuh nggak pernah benar-benar nyaman di tempat yang terlalu rame. Bukan nggak suka orangnya, cuma kadang capek aja. Capek harus selalu respon, capek harus kelihatan oke terus. Padahal dalamnya ya lagi pingin diem aja. Makanya hal kayak gini tuh anehnya bikin tenang. Gak ada yang nanya, gak ada yang nyuruh cepet. Saya bisa jalan pelan, bahkan kalau mau berhenti di tengah juga nggak masalah. Dan di sini saya nggak perlu mikir gimana cara biar dimengerti orang lain. Karena jujur aja, kadang yang paling susah itu bukan hidup, tapi jelasin diri sendiri ke orang lain. Jadi ya, kalau saya milih sendirian kayak gini bukan karena saya nggak punya siapa-siapa. Cuma di sini saya bisa jadi diri sendiri tanpa harus mikir apa-apa.
Dan ya ternyata nggak butuh banyak juga buat ngerasa cukup. Cuma tempat kecil kayak gini. Yang penting saya tahu ini tempat saya. Nggak gede, nggak juga spesial banget. Tapi ya buat saya rasanya pas banget. Mungkin karena di sini nggak ada yang ganggu isi kepala saya. Biasanya terlalu banyak yang numpuk di dalam, pikiran, omongan orang, hal-hal kecil yang harusnya nggak penting. Dan pelan-pelan di tempat kayak gini semuanya mulai turun sendiri. Saya nggak lagi nyoba jadi versi terbaik saya. Saya cuma lagi jadi saya aja. Dan ternyata itu udah cukup. Ya udah, pokoknya setelah ini saya mau istirahat dulu, ngopi dan duduk santai di depan tenda. Tempat ini juga sepertinya teman-teman belum banyak yang tahu ya bahwa ada tempat camping ini. Memang sih dari segi harga itu tinggi banget, mahal ya, 135.000 per orang. Saya pun masuk ke sini 135.000. Tapi yang saya cari ke sini karena saya mencari sepi tapi nyaman. Nah, saya menemukan di sini. Jadi sesuai dengan harapan. Jadi harga sudah tidak ada anjing. Itu entah anjing liar atau anjing ada yang punya. Nah, suara anjingnya udah seperti itu. Jadi nanti malam siap-siap juga. Biasanya ngitarin tenda ya, ada suara-suara langkah, biasanya anjing. Mudah-mudahan sih nggak kesini ya. Biasanya kalau ada bau-bau gitu ya, ada bau makanan apa gitu, itu biasanya ada ngitarin gitu.
malam ini saya masaknya gampang ya. Ada ayam ungkep yang tinggal digoreng. Harusnya sih ya gampang. Tapi ya itu, nggak selalu berjalan sesuai rencana juga. Tadi sempet kaget banget. Ayam meletup, minyaknya nyiprat ke tangan sama muka. Dan nyiprat lagi kemana-mana. Lumayan kena di tangan kanan. Bahkan cukup banyak. Tapi alhamdulillah banget. Nggak sampai kenapa-napa. Nggak sampai luka, nggak sampai yang parah gitu ya. Dan di momen kayak gini, saya jadi ingat kalau ternyata kita tuh nggak sepenuhnya benar-benar sendirian ya. Ada aja cara yang bikin kita tetap dijaga. Alhamdulillah, saya masih dikasih aman. Dan mungkin di perjalanan kayak gini, saya bukan cuma lagi cari tenang ya, tapi juga lagi diingetin kalau saya nggak pernah benar-benar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di jam 20.51, hampir jam 9 ya. Kondisinya hujan. Betah saya di sini di luar tenda sambil ngopi, sambil menikmatin sunyinya turun hujan. Kayak kita waktunya istirahat. Oke teman-teman. Nah sudah di jam 20.57. Ya jam 9 lah ya. Hujannya deras, enak banget buat tidur ya. Kita waktunya tidur. Oke, sampai di sini dulu untuk malam ini. Saya akan istirahat. Udah capek banget dari tadi sebetulnya nahan ngantuk, tapi saya menikmatin banget tadi di luar tuh sampai hujan turun. Karena sunyi, enak banget buat ngomong, ngalamun sendirian sambil dengar suara, banyak banget suara hewan di sini ya. Dan sempat ada suara musang kawin. Teman-teman yang udah pernah dengar suara musang kawin, kalau baru pertama mungkin kaget ya. Karena suaranya kayak orang ketawa. Nah, terus banyak, ada beberapa anjing juga di sini gitu. Jadi faunanya masih banyak di sini. Enak banget, nyaman banget, berasa banget camping. The best ini. Apa sih namanya? Pinus apa gitu ya tadi. Oke, lanjut lagi besok teman-teman. Kita tidur dulu. Kesiangan banget saya. Coba. Jam 5 lebih 55. Nggak apa-apa ya. Tetap mau sholat nih jam segini. Buat teman-teman yang lebih paham agama, minta sarannya. Kalau sholat terlambat kayak gini gimana ya? Udah jam 6 kurang 4 menit. Buru-buru dah. Dadah teman-teman.
Nyenyak banget semalam. Sampai sholat subuh aja kesiangan. Tapi ya tetap saya jalanin ya. Kadang saya mikir, di dunia yang selalu nuntut kita buat tepat waktu, saya aja masih sering telat sama diri saya sendiri. Tapi di pagi ini, gak ada yang ngejar saya. Gak ada yang nanya saya harus kemana. Gak ada yang peduli saya lagi ngapain. Dan momen kayak gini, saya ngerasa jadi paling tenang. Karena yang selama ini saya cari bukan tempatnya aja, tapi rasanya. Gak harus jadi apa-apa. Dan saya bakal kangen sama momen kayak gini, tentunya di tempat ini. Teman-teman, saya baru banget nih dapet snack dari pengelola sini. Jadi ternyata kita itu semua nih ya, semua campers di sini akan dapat camilan pagi-pagi. Nah, ini tadi saya tanya cemilannya itu kapan dikasihnya, diberikannya. Itu setiap pagi hari. Jadi setiap pagi hari kita akan dapat cemilan kayak gini. Ini saya pisang ya, pisang goreng dan ini teh tawar hangat. Tapi luar biasa, aroma tehnya wangi banget. Mungkin kalau teman-teman request teh manis, bakal dikasih teh manis ya, karena saya kemarin sempat ditanya suka apa pas ngopi kan di sana, kopinya kopi pahit, jadi mungkin sekarang dikasihnya juga yang tanpa gula juga. Nah, yang pastinya pisangnya udah manis ya. Pas banget, datang di waktu yang tepat. Kita sedang bikin tahu bakso goreng. Ini saya lagi goreng tahu bakso ya. Nah, saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman camping saya di malam tadi. Ini adalah tempat paling nyaman buat saya camping selama ini ya. Karena memang saya suka dengan nuansa yang hutan seperti ini. Dan tadi malam diguyur hujan tuh sampai dini hari ya. Saya kebangun jam 2 juga masih ada hujan rintik, jadi nyenyak banget sampai ada azan aja itu cuman sedikit kayak denger gitu. Nah, tidur lagi dikit, kebablasan sampai jam 6. Saingannya di sini itu ya mungkin mirip kayak di Pasir Sumbul pintu 4 ya, yang banyak pinusnya. Tapi menurut saya lebih merasa nyaman di sini. Di Pasir Sumbul kan pernah juga gitu. Jadi saya lebih nyaman di sini. Entah kenapa ya. Karena sepinya itu kali ya. Kita lanjut. Mil dulu. Oh ya. Kalau orang-orang bilang di sini itu mirip di Cikole katanya, Cikole Bandung.
Pagi ini saya bikin yang hangat-hangat. Sop ayam ala-ala sop ayam Pak Min yang biasa dijual di resto-resto itu ya. Bumbunya sih standar aja, cuma saya tambahin sedikit rempah seperti cengkeh, kapulaga, sama bunga lawang. Dan ternyata setelah matang itu rasanya jadi beda banget. Lebih hangat, lebih berasa, kayak masakan yang niat gitu. Padahal bikinnya sederhana banget. Kalau teman-teman camping, cobain juga deh bikin kayak gini. Serius, sesimpel ini aja. Bisa bikin pagi jadi jauh lebih nikmat. Dan selalu ingat teman-teman, di tempat kayak gini, hal kecil seperti ini jadi terasa lebih puas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah di jam 12.58 itu jam 1 ya. Ini tumben-tumbennya saya di lokasi camping sampai jam segini belum beres-beres. Serius, saya betah banget di sini. Pingin pulang sore dari sini. Biasanya saya tuh paling siang jam 11 itu udah kemas-kemas. Jam 12, pokoknya jam 1 udah OTW pulang. Bahkan kalau di tempat yang terbuka banget, saya biasanya jam 9 juga udah kemas-kemas, jam 10 udah jalan pulang. Tapi di sini jam 1 masih kayaknya cepet banget gitu. Udah jam 1 aja. Lagi santai di depan tenda, saya baru ngeh di samping sini ternyata lagi ada yang panen kopi. Dan ini kopi Arabica langsung dari kebunnya. Saya langsung penasaran sih. Jarang banget bisa lihat prosesnya langsung kayak gini. Dari mulai dipetiknya sampai ke tahap pengeringannya. Dan ternyata nggak sesimpel yang saya kira. Mungkin ini adalah salah satu hal yang saya suka dari jalan sendiri. Nah teman-teman, camping di sini selain camping, juga kita bisa menikmatin pemandangan yang beda nih. Jadi ada pembelajaran juga, tentunya bisa menambah wawasan juga, yaitu adanya yang sedang memanen kopi Sigara Utang Arabica. Ini ada Bang Ian namanya. Nah ini proses panennya. Jadi kopinya tuh udah lumayan banyak. Dan langsung diolah ya di sini ya? Iya benar. Prosesnya namanya full wash. Full Full wash. Kopinya ya. Jadi kopinya dicuci bersih. Terus dijemur. Giling juga ada di sini ya? Ada juga ya? Mesin palper. Nah ini di samping tenda saya sedang dipanen kopinya. Dan buat teman-teman kalau yang mau camping di sini, karena ini di deket banyak pohon kopi, jadi pasti banyak musang juga. Nah kalau malam-malam kadang nih bakal ada bunyi yang namanya bunyi musang kalau lagi kawin gitu ya, kayak kuntilanak ya. Iya, suara orang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, itu bukan hantu ya. Hantu itu hanya ini aja, ciptaan manusia aja. Kecuali kalau emang jin yang mungkin menampakkan diri dengan ini, tapi itu juga setahu saya susah lah ya, bisa buat nampakin diri, tentunya dengan izin dari Allah.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau suara musang kawin itu mirip kayak orang ketawa. Nah, di sini kalau teman-teman camping di sini ya, kalau mendengar seperti itu nggak usah panik. Itu hanya hewan aja dari musang. Saya jadi lebih peka sama hal-hal kecil di sekitar. Hal yang biasanya bakal kelewat gitu aja. Dan hari ini saya dapat pengalaman baru lagi. Bukan cuma solo camping, tapi juga nambah sedikit cerita. Jadi ada yang bisa dibawa pulang selain rasa tenang. Bang, ini lagi diapain? Jemur? Proses penjemuran ya bang. Proses Ini penjemuran. jadi gabah. Apa? Gabah. Gabah. Ya. Gabah habis itu bin baru jadi beans. Tuh, yang pecinta kopi tahu lah ya. Yang di dalam itu ovennya? Ya. Iya. Oven. Pengering. Karena Pengering. matahari kurang. Oh, Sebenarnya jadi lebih- dibantu pengering itu Ya, juga. Lebih enak sebenarnya kalau matahari kuat itu lebih enak rasanya sih Om. Natural. Lebih natural dibanding pakai open. Ah. Cuman ini opennya kita udah dapat jadi bagus. Jadi dia nggak terlalu mengurangi kualitas lah. Cuman ini prosesnya itu Bang. Apa? Prosesnya full wash namanya. Ya bagi Namanya? orang kopi itulah. Udah familiar lah. Oh, iya. Jadi kopinya direndam. Ini direndam. Kalau habis panen direndam di sini. Dari buah tadi, terus dikupas kulit luarnya. Itu kan namanya cherry. Oh, ini cari itu. Ini gabah basah namanya. Itu gabah kering. Itu cherry-nya. Nah, nih. Terus di palper kayak gitu. Nah terus Jadi kayak gini Om, direndam dulu karena prosesnya full wash. Kalau proses nggak full wash, nggak usah direndam kayak gini. Oh, gitu. Ini open kita tuh. Wah, tuh. Jadi ini cuman buat pengering aja ya, belum Ya. mateng ya. belum. Kalau proses matengin lagi ada lagi ya berarti ya? Ya di roasting. Roasting namanya. Nah, kalau roasting tahu. Kalau yang tadi itu nggak tahu itu apa ya. Nah, teman-teman kalau kesini bisa melihat proses pembuatan kopi juga, explore gitu ya. Jadi bisa ada tambah wawasan juga. Dear introvert, kalau dunia terasa terlalu berisik, jangan lupa kita selalu punya cara untuk pulang ke diri sendiri. Dan makasih ya buat kalian yang udah nemenin sampai sini di perjalanan yang mungkin gak rame tapi cukup berarti buat saya. Semoga ada sedikit rasa yang nyampe juga ke teman-teman. Entah itu tenang atau sekedar ngerasa gak sendirian. Dan kalau suatu hari nanti teman-teman juga butuh jeda, coba deh pergi sebentar seperti saya. Saya pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Dadah. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang di jam 7:52 di tanggal 18 April 2026. Suhunya sekarang sampai saat ini ada di 19,5 derajat. Nah, saya berada di pintu masuknya Taman Pinus Megamendung. Nah, ini saya tepat berada di depan pintu masuknya. Pintu masuknya sebetulnya nggak ada ya. Langsung aja bablas begini. Ini aksesnya juga langsung udah aspal semua. Dan di depan saya ada joglo. Nah, joglonya bagus banget ya. Untuk musolanya berada di sampingnya joglo ya. Nah, pokoknya dekat buat pintu masuk. Ini adalah musolanya. Nah, musolanya seperti ini teman-teman. Jadi di sini juga ada tersedia sarung, mukena. Nah, saya camping di sini full sholatnya di sini ya, nggak di samping tenda gitu. Dan untuk
wudhunya teman-teman harus ke sana, di belakang joglo ini, atau di depan joglo itu juga ada. Jadi di samping-samping sini belum ada. Joglonya tuh bagus banget. Buat teman-teman juga kalau yang mau camping di sini, toilet sebetulnya waktu sebelum ada tambahannya kan ada di sana ya, di hutannya. Nah, karena masih baru banget, yang tambahannya itu belum begitu bagus. Nah, toilet awalnya ada di joglo ini. Nah, ini tempat penjaganya, resepsionisnya. Tuh. Ini joglonya luar biasa, keren banget. Menurut saya keren banget. Ini juga tuh. Nah, ini toiletnya di sini, toilet duduk semua. Ada 2 ya toiletnya di sini. Cukup bersih. Nah, wastafelnya. Kenapa saya ke joglo dulu? Karena ini yang paling dekatnya ya. Kita lihat dulu joglonya, karena memang menarik banget. Ini bangunan joglonya benar-benar niat banget ya. Tuh, lihat. Masih ada kaca ribennya. Jarang nih ya, ada. Tuh. Ini kaca riben ini. Kaca bawaan zaman dulu banget. Yang sekarang udah nggak ada ya kaca-kaca kayak gitu. Ini juga tuh kayunya. Luar biasa. Nah, setelah dari pendopo, saya mau informasikan tempat-tempat camping. Nah, tapi untuk yang kan di sini tempat campingnya, kaflingnya itu pakai nama Pinus. Nah, untuk Pinus 1, 2, 3, 4 saya hanya ngeliput dari sini aja karena sudah ada campers yang datang, jadi saya nggak enak buat ngeliput juga ya. Nah, itu privasi mereka. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah blok Pinus 1, 2, 3, 4 ada di sana. Jejeran pokoknya tuh dari itu tuh. 1, 2, 3, 4. Itu adalah spot kalau dari pengelola bilang itu adalah spot favorit buat orang-orang yang suka dengan pemandangan city light, karena dari sana city lightnya kelihatan juga. Semalam saya nggak ke sana ya, karena saya nggak tahu di sini ada city light juga. Kata pengelola tadi itu ternyata ada. Nah, saya mau langsung aja ke tempat saya camping. Tendanya di mana sih? Nah, ini gazebo joglo, dan tempat parkirnya di sini ya. Itu motor saya ada di situ. Begitu di joglo, langsung aja masuk ke sini, depan sini tuh. Wow, tuh sedang bagus-bagusnya ya cahayanya. Jam 8 pagi seperti ini. Begitu masuk seperti ini teman-teman, bagus banget ya. Oh iya, kita kesini dulu deh, ke tempat sedikit rada mendekat ke campers yang baru datang itu. Ini jam 8 udah mau rapi itu campers. Camping Pinus. Nah, camping Pinus ini kan 1, 2, 3, 4 sana. Seperti ini. Itu adalah view city light-nya di sini. Ya masih kehalang sama pinus-pinus ini, tapi kelihatan sepertinya karena tuh kotanya kelihatan dari sini. Tuh, Pinus 3, 4, 5, 6, ini 6, 7. Nah, kata pengelolanya ini adalah blok paling luas, Pinus 7. Ini ada tendanya dari si yang punya sini ya, yang punya kawasan sini. Ini dari kemarin ada, katanya sudah bekas dipakai beberapa hari lalu, cuman belum dibongkar.
Saya liatin seperti ini biar teman-teman setidaknya tahu seperti apa view-nya kalau pagi hari. Nah, karena mataharinya langsung dari sana, keren banget ya. Teman-teman dapat siluetnya matahari. Ini di Pinus 7. Pinus 7 ini tempat favorit. Selain view-nya bagus, teman-teman juga bisa dapat ini fasilitas kerannya. Ada keran tambahan di sini. Satu. Kayaknya cuman blok ini aja yang ada kerannya. Pinus 45. Pinus 5, 6, 7 itu ada kerannya. Oke, kita ke atas lagi. Pinus 8. Pinus 9. Pinus 10. Nah, dan saya berada di Pinus 11. Tuh, itu adalah joglonya. Begitu masuk, teman-teman langsung ke sini. Pinus 11. Untuk listrik banyak ya. Spotnya ada di kayak gini. Ini spot terdekat dengan saya, terminalnya. Ini seperti ini. Ini lebih privat ya. Tuh. Seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ini saya semalam di sini sendirian di tempat sekumpulan pohon kopi. Nah, dari sini saya mau nunjukin juga toiletnya. Ini tempat saya camping. Toiletnya berada di sini, teman-teman. Ini toilet baru ya. Jadi masih biasa banget. Nah, teman-teman akan melewatin perkebunan kopi. Ini kopi. Ini toiletnya. Ini tempat cuci piring. Ini tempat apa ya? Buat mandi kali ya. Nggak ada WC-nya. Nah, ini yang saya gunakan. Bersih ya. Cuma masih biasa, masih coran biasa. Oke. Dan di sini kan ada 15 kafling ya. Dan yang 4 lagi berada di sini. Ini toilet. Ke sini lagi. Nah. Lebih sepi lagi, teman-teman. Tuh. Ini tempat ya gazebo buat berteduh apa ya. Kirain saya kandang nih. Nah, di sini. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kafling. 1, 2, 3, 4. View-nya. Oh. Keren kan? Nah, di sini lebih sepi lagi ya. Karena jauh dari joglo yang satunya. Di sini ada joglonya tuh ada 2 ya. Nah, kita ke joglonya yang satunya lagi. Jadi ada lagi nih, teman-teman. Nih. Ada hammock, teman-teman. Iya, di sini yang suka dengan camping pakai hammock banyak ya, bisa dipakai buat hamukan. Ini joglo yang kedua, lebih kecil ya. Ini biasa dipakai buat acara-acara gathering. Nih seperti ini. Tuh, cakep banget ya.
Saya akuin joglo di sini tuh keren banget. Asli bener-bener keren. Karena selain besar, benda yang ada, aksesoris yang ada seperti meja, bangku, semuanya pakai benar-benar yang kuno-kuno semua. Tuh. Antik semua. Nah, ini joglo yang utamanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau nyari ketenangan, kesejukan, namanya dingin ya, semalam aja sampai 17 derajat. Untuk ketinggiannya sendiri di sini ada di 940 mdpl. Ya kurang lebih 1000 gitu. Pastinya ya dingin tempatnya. Semalam jam 2 saya kebangun, masih hujan ya. Itu suhunya 17 derajat. Dingin banget. Dan pagi ini 19 derajat. Oke teman-teman, untuk virtual tournya segini dulu, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat dan tentunya bisa menjadi referensi teman-teman semua untuk camping di sini. Ya seperti inilah. Jadi nggak begitu luas, tapi sangat dapat nuansanya. Alam banget. Kalau teman-teman mencari yang alam banget, di sini tempatnya cocok banget. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, tentunya di tempat camping yang lain, di tempat camping yang berbeda. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan supaya kita semua bisa selalu berbagi informasi yang sama-sama bisa bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.